Awalnya pas gue di calling Alfi, Bu Hamka ya, gue langsung iya karena kepala gue, wih syuting di Kairo nih gue. Serius gue bingung. Iya. Syuting di Kairo nih gue, taunya gue Ciloto. Di puncak. Dan PR sih buat kita ya, karena gue nyampe kan berewokan. Di tempat gue harus cukur brewok, tinggal kumis doang. Itu agak-agak, jujur gue geli sih. Kok seorang ulama nulis buku roman sih, cinta-cintaan sih? Ini masalah dakwah gitu, karena gue juga muslim gitu kan, gue nggak mau main-main gitu, dan gue nggak mau main-mainin agama gue gitu. Ya, kayaknya bapak bukan orang Minang. Sepele cuma, ngarati gitu. Langsung masuk ke karakter. Aku mah nggak titikku. Bahaya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman seru CGV. Sekarang di suasana yang lagi puasa-puasa gini, gue sudah bersama Kes dari Buya Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nih gue hari ini nih, biasanya kan kalau sama lo nggak gini nih. Iya betul. Sekarang aduh banget nih. Betul. Emang gimana biasanya? Wah, biasanya kacau udah. Waduh. Wah, serius lo? Enggak. Oh gitu. Perkenalkan dulu, di sebelah kiri gue ada Alfi Alfandi. berperan sebagai apa sih gue, Vin? Hah? Sebagai apa gue? Dadang. Mungkin lo belokin. Lo sebagai Dadang. Sebagai orang sipir di Lapas Sembu ya? Iya. wah, dan Saya Vino Gebastian berperan sebagai Hamka. gua host magang, nama gue Jomai Timu. Masih magang aja udah bertahun-tahun. Sebagai magang ya? Sebagai magang gua. Langsung pertanyaan pertama, kita di CGV tuh nggak pernah, Bang Afi belum tahu. Apaan? Oh. CGV tuh pertanyaannya nggak pernah template gitu. Jadi pertanyaan pertama, pengenalan karakter atau reaksi awal waktu dia diajak main Buya Hamka? Gue dulu nih. Gue sih nggak pernah bilang enggak ya, langsung iya. Apalagi ini Buya Hamka. Terus tambah story Buya Hamka kan itu dahsyat. Awalnya pas gue di calling Alfi, Buya Hamka ya, gue langsung iya karena kepala gue, wih syuting di Kairo nih gue. Serius gue bingung. Iya. Syuting di Kairo nih gue, taunya gue Ciloto. Di puncak. Tapi mungkin waktu itu lo ada karakter lain yang diinin ke lo kayaknya. Harusnya gue ke Kairo kan. Oh iya. Masih Benar. Harusnya di switch airnya, kayaknya Alfi jadi Dadang aja deh. Oh gitu. Di mana syutingnya? Ciloto. Oke. Tapi untung lo gak ke Kairo kan? Ya, Ribet kan? Ribet, Iya. bener-bener. Curhat. Nanti kita tanyain, Bang Mino. Iya. Pengenalannya terus reaksi awalnya waktu diajak. Pertamanya sih gue agak cukup beban ya, karena maksudnya kemarin tuh gue udah sempat main biopik misalnya kayak Krisya, terus ada almarhum Kasino juga, musisi, komedi. Nah sekarang ulama nggak bisa main-main bro. Nggak bisa bercanda. Ulama tuh nggak bisa bercanda gitu, maksudnya nggak bisa. Ini masalah dakwah gitu, karena gue juga muslim gitu kan, gue nggak mau main-main gitu, dan gue nggak mau main-mainin agama gue gitu. Terus akhirnya gue ketemu sama Fajar gitu, Jar gimana nih Jar? Gue baca skripnya, gue seneng banget gitu, sampai tanpa gue sadarin gue berkaca-kaca, tapi apa yang harus gue mulai nih dari film ini, sementara ilmu agama gue juga masih rendah gitu kan. Akhirnya Fajar tenang, kita ketemu sama keluarganya. Nah keluarganya ternyata sangat luar biasa banget gitu. Mereka bilang, kami tuh bukan mau mencari siapa yang paling mirip dengan Buya Hamka. Tapi kami pengen pemikiran Buya Hamka, jiwa Buya Hamka itu bisa disalurkan lewat film ini untuk diserap oleh generasi muda yang sekarang gitu. Nah, keluarganya aja semangat gitu loh, memberi semangat ke gue. Masa guenya gamang gitu kan. Akhirnya mulailah gue membaca satu buku pertama kali Buya Hamka tuh yang di luar buku-buku romannya itu, judulnya Al-Aqul Karimah. Nah itu bukunya bagus banget. Dan itu buku bisa dibaca oleh bukan cuma orang muslim, tapi di luar muslim juga bisa baca. Itu tentang akhlak manusia. Itu gimana sih sejatinya lo hidup di dunia ini gitu. Berlaku baik, apa semua. Nah itu yang membuat gue, basic gue untuk bisa mendapatkan karakter si Hamka itu gitu. Gimana ya caranya pemikirannya Buya Hamka tuh bisa diterima sama millennials gitu kan? Iya. Menurut lo gimana? Dan gimana lo mendelivernya? Nah, sama seperti Hamka dulu ketika gue baca perjalanan hidupnya,
seorang Hamka sendiri pun ketika dia berdakwah nggak segampang itu untuk masuk ke anak-anak muda pada saat itu gitu. Mungkin kalau misalnya datang, kamu harus begini gini, nggak bakal ada yang nggak bisa ya, Vi. Kalau misalnya kita masuk secara frontal mungkin akan menolak gitu. Jadi beliau masuk karena Buya Hamka itu lahir dari seorang ulama besar ayahnya dan seorang ibu yang punya darah seni yang luar biasa. Jadi secara nggak langsung dia tuh di dalam darahnya dia tuh ada itu gitu. Ada seni sama Bener. agama ya. Akhirnya dia mencoba cara dakwah yang berbeda dengan buku-buku roman. Betul. Jadi kalau orang melihat, kok seorang ulama nulis buku roman sih, cinta-cintaan sih, di mana sisi ulamanya gitu? Ternyata dia masuk ke dalam roman itu sebagai wadah untuk memasukkan dakwahnya dia. Dan tanpa disadari orang. Tanpa disadari orang. Sehebat itu gitu. Jadi triknya adalah ya salah satu hal yang paling dekat sama kita kan romance nih. Romance. Gitu. Lewat Pada saat itu memang roman-roman buku-buku roman itu sangat hype gitu. Sama kayak sekarang misalnya sosmed. Nah dulu tuh buku-buku cerita-cerita kayak gitu tuh booming banget. Nah, beliau masuk lewat situ gitu. Dan dapat dua market. Muslimnya dapat, non muslimnya dapat. Betul. Iya, yang senang-senang romance ya. Iya, jadinya menurut gue itulah hebatnya seorang Buya Hamka gitu. Nice banget. Gimana, Pak Alfi? Kalau menurut lo sebagai Dadang nih sipir, maksudnya Dadang nih orang yang sangat berpengaruh, orang yang menggambarkan sosok Buya Hamka ketika di tahanan. Dan ketika Buya yang menyaksikan lah, menyaksikan. Nice. Dadang ini orang yang sok kejem tadinya. Indian dia ngaku dia cinta sama Buya dan Dadang saksi ketika Buya menerjemahkan tafsir Al-Azhar. Dan ada orang aslinya, cuman kita nggak tahu ya nama aslinya Dadang atau enggak ya. Di novel Dadang. Dadang ya? Iya, oh iya benar, di novel Dadang. Real. Iya, tokoh real gitu. Nah, Tokoh real. Buya Hamka juga real kan? Iya. Kalian risetnya gimana tuh? Maksudnya challenge apa yang kalian tempuh supaya bisa semendekati aslinya gitu? Nah kalau mungkin Buya yang agak lebih PR ya. Iya. Kalau misalnya Dadang gue nggak tahu juga maksudnya sosok aslinya seperti apa gitu. Kalau Buya tadi maksudnya ya kan footage tentang Buya Hamka secara video tuh kan sedikit. Ada cuman pas ceramah. Tapi kan ceramah duduk. Dan dia tuh udah di usia senja gitu. Udah lumayan sementara sepuh. Ketika Buya umur belasan tahun, umur 20-an tahun, putus lagi ada tuh. Gimana gitu. Ya paling dia nanya sama keluarganya, emang benar-benar. Tapi kan anaknya juga masih kecil pada saat itu. Kayak nggak apal-apal banget iya, juga gitu. Istrinya pun sudah meninggal duluan. Jadi gue ngebaca karya-karyanya dia, kebaca tuh bro. Jadi kalau ketika buku-buku dia yang masih dia tulis usia dia masih muda, itu sangat berapi-api banget secara tulisannya. Sangat menggebu-gebu gitu, sangat frontal, sangat lantang gitu. Nah begitu dia udah mulai dewasa, udah mulai senja usianya, tulisannya tuh makin mencerminkan bahwa dia tuh semakin banyak ilmunya, makin lemah lembut. Makin adem ya? Iya, secara bahasa pun makin banyak kata-kata kiasan yang adem gitu. Nah jadi gue menggambarkan berarti Buya ini ketika mudanya sangat dinamis banget, sangat seorang fighter lah, pejuang gitu. Bahkan di satu sisi keras gitu. Tapi ketika dia sudah mulai banyak ilmunya, semakin tua ya ilmu padi. Gitu. Bang Alfi, bagaimana risetmu terhadap Pak Dadang? Sebenarnya kalau nyari Pak Dadang aslinya ini kan susah ya. Akhirnya aku cuma dapat advice dari Fajar. Dadang itu seorang sipir yang menjalankan tugas, tapi di other side dia tuh sayang sama Buya. Jadi lu berangkat dari situ aja udah developmentnya ya. Dan PR sih buat kita ya. Karena gue nyampe kan berewokan. Di tempat gue harus cukur brewok, tinggal kumis doang. Itu agak-agak jujur gue geli sih. Nah, Bang Alfi ini kan sering banget lah sosok yang deket sama sajian religi gitu ya. Apa yang bikin film ini beda, spesial deh gitu?
sama project lo yang lain? Gila. Beliau sukses banget nih jadi UJ. Iya ya, maksudnya kayak Lu juga sukses banget jadi Buya. Kita emang bener lama. Kaget gue. Gimana? Gue ngeliat film Buya nih, jujur waktu kita kemarin nonton sama Wapres ya kemarin, yang langsung gue petik adalah gila, semangat gue lagi makin naik dalam membuat apa ya? Ayo bikin sesuatu buat anak muda. Ayo bikin sesuatu buat pola pikir anak muda jadi begini. Gebrakan-gebrakan baru itu yang gue dapat dari vibe-nya. Jadi kalau menurut gue teman-teman semua anak-anak muda mahasiswa please nonton ini. Ini akan jadi apa ya? Renungan ya, renungan sekaligus penyemangat. Penyemangat. Dan karena lo tau abis nonton film itu gue harus bikin program baru. Wih. Oke. Berarti Buya Hamka itu memberikan rezeki baru buat penontonnya. Itu dia. Amin. Sebenarnya. Itu Makanya kalau teman seru CGV pengen dapat rezeki juga kayak Pak Dadang nonton. Kita saya tanggal berapa? Tanggal 20 April 2023 tonton rame-rame. Pertanyaan selanjutnya kita langsung shortcut. Ini Buya itu orang Minang ya? Iya. Minang. Kurang Lahir awak. di Maninjau. Kurang awak ya? Iya. Maninjau. Kayaknya bapak bukan orang Ini Minang. sepele cuma hati itu. langsung masuk ke karakter. Aku mah nggak mau titikku. Bahaya nih. Enggak. Tak. Translate no. Kebetulan produser kita orang Padang. Gimana caranya kalian belajar bahasa Minang? Kalau dia mah udah jago. Tapi kebetulan dia di sini nggak orang Minang. Mana ada orang Minang yang namanya Dadang. Dadang Sunda. Gue Sunda. Lu gimana, Bang? Kalau gue memang bokap orang Minang, Pariaman kalau nggak salah. Tapi banyak ada di Bukit Tinggi juga. Soalnya gue juga bingung, beliau asalnya dari Padang sebelah mana gitu. Karena banyak banget kota ya. Tapi gue tuh juga nggak bisa bahasa Padang. Karena beliau udah lama di sini. Ya kesehariannya juga Iya, bahasa Indonesia. Kecuali kalau ketemu sama sesama orang Minang, tapi jadi akhirnya gue ngerti orang Minang ngomong, tapi gue nggak bisa. Jadi pasif. Nah begitu mau masuk proyek ini, ada coachnya bahasa Minang. Tapi memang Minangnya itu bukan Minang yang zaman sekarang. Jadi di setnya itu Minangnya itu adalah pada tahun itu. Jadi ada, kalau gue sendiri nggak paham ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang ngerti bahasa Minang, oh ini vocabnya zaman bokap kakek gue ngomong nih, nggak kayak bahasa Minang yang sekarang gitu. Nah jadi kayak apa ya? Menarik bahasa Minang ya, tapi mungkin bahasa Minangnya agak sedikit beda gitu. Siapa orang Minang yang sebenarnya? Mereka! Jika hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja.